Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Perjalanan Terakhir. Kita mulai saja ceritanya. Langit sore itu mulai merona jingga ketika sebuah bus pariwisata berwarna biru tua terparkir di halaman kampus. 10 anak muda, sebagian masih berstatus mahasiswa, berlarian kecil sambil membawa tas ransel dan kamera. Mereka sudah menunggu perjalanan ini sejak berminggu-minggu, liburan bersama ke sebuah pantai yang cukup terkenal di luar kota. Cepat! Nanti ditinggal sopirnya. Seru Yuni, sambil menggandeng lengan Maya yang masih sibuk mengecek ponselnya. Bagas menyahut dengan suara keras, santai aja Yun. Sopirnya kan belum kelihatan. Lagian kita bintang utama rombongan ini, kalau kita nggak ada, bus ini sepi. Tawarnya terdengar dari beberapa teman yang lain. Raka, dengan tubuh tegapnya, hanya menggeleng sambil membantu Dina mengangkat tas ke bagasi. Pandangannya sempat terhenti pada wajah Dina yang tersenyum manis, dan dadanya terasa hangat, tapi dia buru-buru mengalihkan perhatian karena Reno mendekat. Rak, kursi belakang buat gue sama Bagas, ya? Lebih bebas, kata Reno sambil menepuk bahunya. Raka mengangguk singkat. Silakan. Yang penting jangan ribut ganggu orang lain. Tenang aja, sahut Bagas, gue kan anak baik. Sinta yang baru naik ke bus langsung menyahut sinis, anak baik dari mana? Baru kemarin lo ngeprank Yuni sampai nangis. Suasana bus jadi penuh tawa lagi. Perlahan, satu persatu mereka duduk sesuai pilihan masing-masing. Andi duduk dekat jendela dengan earphone menempel di telinga, Bimo sibuk membuka laptop kecilnya, sementara Tari duduk agak depan sambil menggenggam tasbih mungil yang tak pernah lepas dari tangannya. Ketika bus mulai berderu, Dina menoleh ke jendela, memperhatikan matahari yang mulai tenggelam. Ada rasa aneh di dadanya, semacam kecemasan yang tidak bisa dia jelaskan. Sejak pagi tadi, dia sudah bermimpi buruk, melihat bus yang terbakar di jalan sepi, dengan suara tangisan orang-orang di dalamnya. Ia ingin bercerita, tapi lidahnya keluh. Perjalanan awal terasa biasa saja. Yuni dan Bagas ribut di kursi belakang, membuat Maya tertawa terbahak-bahak. Sinta sibuk menulis catatan kecil di bukunya, mungkin untuk ide cerita horor yang selalu dia gemari. Raka sesekali bercanda dengan Dina, sementara Reno terlihat beberapa kali membuka peta di ponselnya. Hampir 1 jam perjalanan, jalanan mulai sepi. Lampu jalan berkurang, digantikan gelap pekat yang hanya diterangi sorot lampu bus. Suasana perlahan berubah. Dari yang awalnya ramai dengan tawa, kini hanya tersisa percakapan kecil. Kalian sadar nggak? Kok udah lama nggak ada kendaraan lain yang lewat? Tanya Bimo tiba-tiba, matanya masih menatap layar laptop. Bagas melongo keluar jendela. Iya juga, biasanya banyak truk atau mobil pribadi. Ini kok jalan kosong banget. Raka mencoba menenangkan, mungkin lewat jalur alternatif biar cepat. Udah, santai aja. Tapi Yuni ikut bersuara, nada suaranya agak bergetar. Aku dari tadi lihat keluar, jalan ini asing banget. Padahal harusnya kalau ke pantai, jalannya ramai sama warung-warung kan? Sinta menutup bukunya dan mendesah. Ya mungkin sopirnya hafal jalan tikus. Kalian aja yang panikan. Namun, Andi yang jarang bicara tiba-tiba melepas earphone-nya. Tapi dari tadi aku perhatiin, nggak ada papan penunjuk jalan. Kayak kita muter-muter di tempat yang sama. Semua terdiam. Hanya suara mesin bus yang bergemuruh dan sesekali bunyi gesekan ban dengan aspal. Dina menelan ludah, hatinya makin tak tenang. Beberapa menit kemudian, bus melintas di depan sebuah warung kecil di pinggir jalan. Lampunya redup, kursi-kursinya kosong. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Warung itu terlihat persis sama dengan yang mereka lewati beberapa menit lalu. Bahkan tulisan cat di temboknya yang sudah pudar, sama persis. Rak, bisik Dina pelan, kayaknya kita muter lagi deh. Raka menoleh keluar jendela, wajahnya mulai serius. Ini warung yang sama. Gue ingat ada cat pudar di sudutnya. Reno berdiri dari kursinya, menghampiri sopir. Pak, kita ini lewat jalan mana sih? Kok muter-muter? Sopir bus, pria parubaya dengan wajah tirus, hanya menoleh sekilas sambil tersenyum tipis. Tenang aja mas. Saya tahu jalan. Tapi ada yang janggal dari senyumnya. Terlalu kaku, terlalu dingin.
Reno kembali ke kursi sambil mendengus. Seneng amat dia nyetir muter-muter. Kayak nggak peduli. Maya mencoba mencairkan suasana dengan mengambil foto selfie bersama Yuni. Tapi ketika melihat hasilnya, wajahnya langsung pucat. Aneh, gumamnya. Apalagi si Mei? Tanya Yuni. Maya menunjukkan layar ponselnya. Foto mereka berdua ada, tapi di belakang, tepat di kursi kosong, tampak sosok samar hitam berdiri. Bentuknya kabur, tapi jelas bukan bayangan biasa. Yuni langsung merinding dan buru-buru mematikan layar ponsel. Udah jangan mainan foto lagi. Bagas mencoba menertawakan, tapi tawanya hambar. Halah, paling efek kamera. Jangan halu. Namun, tidak ada yang benar-benar bisa mengabaikan rasa dingin yang mulai merayap. Bus terus melaju. Jam di ponsel menunjukkan pukul 21.30. Harusnya mereka sudah hampir tiba, tapi jalan yang dilalui masih saja gelap, sunyi, dan terasa tak berujung. Tari menggenggam tasbihnya semakin erat, bibirnya bergetar melantunkan doa lirih. Raka merasakan tangannya berkeringat dingin. Ia menoleh pada Dina yang menatap kosong keluar jendela. Kamu nggak apa-apa? Tanyanya pelan. Dina hanya menggeleng. Aku merasa ada yang salah. Dari tadi aku ngerasa seperti kita bukan lagi di jalan biasa. Belum sempat Raka menjawab, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari atap bus. Seperti sesuatu jatuh menimpa. Semua menoleh ke atas dengan wajah tegang. Apa itu? Bisik Bimo. Sopir tidak bereaksi, tetap memandang lurus ke depan. Dentuman terdengar lagi, kali ini lebih keras, seperti ada yang berlari di atas bus. Maya menjerit kecil dan langsung bersembunyi di balik Yuni. Bagas berdiri, mencoba melihat ke jendela. Namun yang terlihat hanya bayangan hitam berkelebat cepat melewati kaca. Gue lihat sesuatu, teriak Bagas. Apaan? Tanya Reno cepat. Bayangan. Seperti orang, tapi lompat ke pohon. Suasana makin kacau, Sinta, yang biasanya skeptis, kini wajahnya juga pucat. Ini udah nggak benar. Gue nggak peduli lo percaya atau enggak, tapi gue ngerasa kita masuk ke tempat yang salah. Suara-suara panik mulai terdengar. Yuni menangis, Maya gemetar. Reno berkali-kali mendesak sopir untuk berhenti, tapi pria itu hanya duduk tenang, menatap jalan kosong di depannya. Dan saat itulah, bus melintas di tikungan, dan mereka semua melihat sesuatu yang membuat darah serasa berhenti mengalir. Di tepi jalan, ada sebuah bus lain, hancur remuk dengan kaca pecah dan bodi penyok. Beberapa orang tergeletak di tanah, sebagian masih terjepit di dalam. Api kecil menyala dari kap mesin. Dan yang paling mengerikan, bus itu berwarna biru tua, dengan logo dan nomor plat yang sama persis dengan bus mereka. Suasana hening. Tak ada yang berani bersuara. Hanya suara detak jantung yang terasa bergemuruh di telinga masing-masing. Rak, suara Dina bergetar. Itu, bus kita. Raka menatap tak percaya. Bagas memegang kepalanya. Gila, ini apa maksudnya? Kok bisa ada dua bus yang sama? Tari mulai menangis pelan. Ya Tuhan, jangan-jangan kita. Belum sempat dia melanjutkan, tiba-tiba pandangan mereka berkunang-kunang. Suara mesin bus seolah menjauh, berganti dengan dengungan aneh di telinga. Dan satu persatu, mereka merasa seakan ditarik masuk ke dalam kegelapan yang pekat. Malam itu, perjalanan mereka baru saja berubah menjadi mimpi buruk yang tak bisa mereka bayangkan. Semua terasa hening, seakan-akan dunia berhenti berputar. Raka membuka matanya dengan susah payah, menyadari dirinya sudah tidak lagi duduk di kursi bus. Dia tergeletak di tanah berpasir, tubuhnya terasa dingin. Saat pandangannya semakin jelas, ia melihat teman-temannya satu persatu terbaring di sekitarnya. Dina, suara Raka serak. Dina menggeliat, lalu perlahan bangkit. Wajahnya pucat, tapi ia sadar sepenuhnya. Kita, di mana ini? Tanyanya, matanya berkeliling cemas. Tak lama, Bagas terdengar menggerutu, aduh, kepala gue. Ia bangkit sambil mengusap wajahnya. Lalu matanya melebar ketika menyadari lingkungan sekitar. Ini, bukan di bus kan? Mereka semua kini terbangun, berdiri dengan langkah gontai. Sekeliling mereka adalah jalan panjang yang sama dengan yang mereka lalui tadi, tapi lebih sunyi dan lebih gelap. Tidak ada bus, tidak ada sopir. Hanya mereka 10 orang,
berdiri di bawah cahaya bulan pucat yang menggantung sendirian di langit. "Mana busnya?" tanya Reno cepat, nada suaranya tinggi. "Gak ada," jawab Bimo lirih, menyalakan senter dari ponselnya. Padahal jelas tadi kita masih di dalam bus. Maya sudah mulai panik, tubuhnya gemetar. "Aku nggak ngerti, kita kecelakaan, atau apa? Tadi aku lihat bus yang hancur itu." "Udah, jangan ngomongin itu lagi," potong Yuni sambil menutup telinga. Air matanya mulai mengalir. "Aku takut banget, aku cuma mau pulang." Tari memeluk Yuni, mencoba menenangkannya. "Kita bisa cari jalan keluar. Pasti ada orang di sekitar sini yang bisa nolong." Bibirnya masih komat-kamit membaca doa. Raka mencoba mengambil alih. "Dengerin semua. Panik gak akan bantu. Kita jalan terus ke depan, mungkin ketemu pemukiman, jangan ada yang pisah." Mereka pun berjalan beriringan, menapaki jalanan yang terasa asing meskipun tampak sama dengan sebelumnya. 10 menit berlalu. Lalu 20. Jalan itu terus memanjang tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Hanya hutan gelap di kiri kanan, sesekali angin malam meniup dedaunan kering. Andi tiba-tiba berkata lirih, hampir tidak terdengar. "Kalian sadar nggak, dari tadi nggak ada suara hewan malam? Kayak jangkrik atau burung hantu." Semua terdiam. Baru setelah Andi bicara, mereka benar-benar memperhatikan. Ia tak ada suara apapun. Sunyi total. "Ini nggak normal," Sinta akhirnya berkata, suaranya berat. "Aku pernah baca cerita kayak gini, orang yang masuk ke dunia lain, semacam alam gaib. Mereka nggak sadar udah nyasar ke tempat yang bukan seharusnya." "Ngaco," bentak Reno cepat. "Jangan sok tahu lo, Sin. Ini pasti ada penjelasannya." "Tapi lo sendiri bisa jelasin?" balas Sinta tajam. "Lo lihat bus yang hancur tadi, sama persis kayak bus kita. Lo pikir itu kebetulan?" Reno terdiam. Rahangnya mengeras. Suasana semakin tegang. Raka segera menengahi. "Udah, jangan berdebat. Kita harus tetap bersama. Kita masih bisa cari jalan keluar." Namun, ketegangan itu semakin terasa ketika mereka mulai memperhatikan satu sama lain. Ada rasa tidak percaya yang tumbuh diam-diam. Bimo, yang sedari tadi menyorotkan senter ke jalan, tiba-tiba menoleh ke Maya. "Mei, dari tadi kamu kelihatan aneh. Waktu di bus juga, foto kamu ada bayangan hitam itu. Jangan-jangan?" Maya terbelalak, wajahnya panik. "Apa maksud kamu?" "Aku nggak aneh. Aku sama kayak kalian. Jangan asal nuduh." Yuni membela sahabatnya. "Kamu aja yang aneh, Bim. Suka ngomong serem-serem." "Aku cuma bilang apa yang aku lihat," balas Bimo. Reno ikut menyambar, "Mungkin benar, dari kita ada yang bukan manusia. Gue udah curiga sejak tadi. Pikirin aja, kenapa kita bisa ada di sini? Mungkin salah satu dari kita, penyebabnya." Kata-kata itu menusuk semuanya. Pandangan mereka kini saling berpindah, meneliti wajah satu sama lain. "Stop!" Raka bersuara keras. "Jangan asal tuduh teman sendiri. Kita semua lagi ngalamin hal yang sama. Kalau mulai saling curiga, kita nggak bakal bisa keluar dari sini." Tapi rasa curiga itu sudah menempel. Maya kini berjalan sambil menunduk, air matanya jatuh diam-diam. Yuni menggenggam tangannya erat. Perjalanan berlanjut. Entah sudah berapa lama mereka melangkah, tapi jalan itu seperti tidak ada ujungnya. Hingga akhirnya, mereka melihat sesuatu di kejauhan. Lampu-lampu redup berkelip, seolah ada pemukiman kecil. "Lihat! Ada lampu," teriak Bagas lega. Mereka berlari kecil, harapan kembali tumbuh. Namun begitu mendekat, hati mereka serentak menciut. Itu memang sebuah desa, tapi desa yang mati. Rumah-rumah reot berdiri di pinggir jalan, jendela-jendelanya terbuka lebar, namun tak ada seorang pun di sana. Lampu minyak menyala di beberapa sudut, tetapi suasana dingin, sepi, dan menakutkan. "Aku nggak suka tempat ini," gumam Tari, menggenggam tasbihnya lebih erat. "Udah, mungkin ada orang," kata Raka, meski suaranya sendiri ragu. Ia melangkah ke depan, mendekati salah satu rumah. Pintu rumah itu terbuka sedikit. Dengan hati-hati,
Ia mendorongnya. Bau anyir langsung menusuk hidung, membuatnya hampir muntah. Dan di dalam rumah itu, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Puluhan boneka pocong kecil berjejer di lantai, seperti sedang menatap mereka dengan wajah kain putih yang kusam. Ya Tuhan, bisik Tari ketakutan. Ini gila, ucap Bimo lirih, tangannya gemetar memegang senter. Maya langsung menjerit dan berlari mundur. Aku nggak mau di sini. Aku nggak mau. Suara jeritannya menggema, dan tiba-tiba, dari balik pepohonan terdengar suara berisik. Seperti banyak orang yang berlari mendekat. Rak, suara Sinta tercekat. Kayaknya ada yang datang. Raka langsung berseru, semua keluar. Sekarang, mereka berlari meninggalkan rumah itu. Dari kejauhan, mulai tampak sosok-sosok putih melompat-lompat mendekat, pocong, dengan kain kafan kusut, wajah hitam, dan mata kosong. Jumlahnya banyak. Sangat banyak. Jeritan pecah. Maya hampir terjatuh, Yuni menarik lengannya. Bagas berlari sambil menoleh ke belakang. Gila, gila, mereka makin dekat. Lari terus, teriak Raka. Sosok-sosok pocong itu mengejar dengan kecepatan mengerikan. Suara kain kafan mereka menyeret tanah menambah horor. Tari menangis sambil terus melantunkan doa, sementara Reno menggertakkan giginya, wajahnya pucat pasi. Mereka berlari tanpa arah, menembus gelap, hanya diterangi cahaya ponsel yang goyah. Nafas mereka terengah-engah, jantung seolah mau pecah. Sampai akhirnya, dari kejauhan, terlihat sorot lampu kendaraan. Sebuah mobil pick-up melaju pelan di jalan sepi itu. Mobil. Ada mobil, teriak Bagas penuh harapan. Mereka segera berlari ke tengah jalan, melambaikan tangan sekuat tenaga. Mobil itu berhenti, dan seorang pria tua menurunkan kaca jendelanya. Wajahnya keriput, matanya sayu. Kalian, kenapa malam-malam di sini? Tanyanya dengan suara serak. Pak, tolong kami. Raka hampir berteriak. Kami dikejar makhluk-makhluk itu. Kami harus keluar dari sini. Pria itu menatap mereka lama, lalu akhirnya membuka pintu belakang. Cepat naik. Mereka segera naik ke bak pick-up. Saat mobil mulai melaju, mereka menoleh ke belakang. Puluhan pocong itu berhenti di tepi jalan, hanya berdiri menatap dengan kepala miring, seolah menunggu. Maya terisak, wajahnya menempel di bahu Yuni. Aku nggak kuat lagi, aku cuma mau pulang. Raka memeluk Dina yang gemetar, sementara di dalam dirinya sendiri, rasa takut tak kalah besar. Mobil terus melaju. Hingga akhirnya di kejauhan mereka melihat kerumunan orang. Lampu-lampu polisi, ambulan, dan orang-orang berdiri mengelilingi sesuatu di jalan. Dan saat mereka mendekat, wajah mereka kembali membeku. Di depan sana, terlihat bus biru tua yang hancur berkeping-keping, sama persis dengan yang mereka tumpangi. Di tanah, terlihat tubuh-tubuh terbaring, ditutupi kain putih. Dan ketika mereka memperhatikan lebih seksama, tubuh-tubuh itu adalah mereka sendiri. Sinta menutup mulutnya, matanya membelalak. Astaga, itu, kita. Dina menjerit histeris, Yuni jatuh terduduk di bak mobil. Bagas tak bisa berkata apa-apa, hanya menatap kosong. Raka menggenggam kepalanya, suaranya pecah. Gak mungkin. Ini gak mungkin nyata. Mobil terus melaju, meninggalkan kerumunan itu. Tapi di hati mereka, satu kebenaran mulai tumbuh perlahan. Mereka bukan lagi manusia. Mereka sudah mati. Suara mesin pick-up yang tua berderu pelan, membawa mereka menjauh dari kerumunan kecelakaan itu. Tapi keheningan di antara 10 pemuda itu jauh lebih bising daripada suara kendaraan. Semua tenggelam dalam pikiran sendiri. Bayangan tubuh mereka yang terbujur kaku di bawah kain putih tadi seolah terus menghantui, tak bisa dihapus begitu saja. Yuni masih menangis di pelukan Maya, sementara Tari duduk terdiam dengan tasbih yang hampir hancur karena digenggam terlalu erat. Bagas mencoba memaksakan senyum, meski bibirnya bergetar. Mungkin itu cuma mirip. Belum tentu itu kita kan? Sinta menoleh padanya dengan tatapan menusuk. Lo beneran percaya sama kata-kata lo sendiri, Gas? Lo tadi nggak lihat jelas wajah lo sendiri tergeletak di aspal? Bagas langsung diam. Tenggorokannya kering, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Raka menarik napas panjang, mencoba tenang. Entah itu nyata atau bukan, kita harus tetap bersama.
Kita nggak bisa langsung percaya kalau kita udah mati. Tapi Rak, suara Dina lirih, hampir berbisik, kalau memang kita udah mati, kenapa kita masih bisa di sini? Kenapa kita masih bisa bicara, bisa merasakan? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tak ada yang menjawab, meski semua memikirkannya. Mobil pickup itu terus melaju tanpa henti. Anehnya, jalan yang mereka lalui tidak kembali ke jalur normal. Tidak ada kota, tidak ada warung, tidak ada tanda kehidupan selain pepohonan gelap yang berbaris di kiri kanan. Pria tua yang menyetir tidak banyak bicara. Hanya tatapan matanya sesekali terlihat dari spion, sayu tapi terasa menusuk. Pak, akhirnya Reno memberanikan diri bicara. Bapak mau bawa kita kemana? Pria itu tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, ia bergumam pelan, kalian harusnya nggak ada di sini. Semua saling pandang. Maksudnya apa Pak? Tanya Raka hati-hati. Namun pria itu tidak melanjutkan. Ia hanya menatap jalan lurus di depannya, dengan wajah yang semakin suram. Kecurigaan mulai tumbuh lagi. Andi, yang sedari tadi diam, akhirnya bersuara. Apa kalian sadar, sejak kita naik mobil ini, nggak ada kendaraan lain yang kita temui? Sama kayak waktu di bus. Suasana kembali hening. Kata-kata Andi terasa masuk akal sekaligus menakutkan. Bimo menambahkan dengan suara serak, aku udah perhatiin jam di ponselku, jarumnya nggak jalan. Dari tadi masih berhenti di jam 9:30. Seolah waktu ikut mati. Maya langsung terisak lagi, menutup wajahnya dengan tangan. Aku nggak mau mati. Aku masih mau pulang, aku masih mau ketemu keluargaku. Yuni berusaha menenangkannya, tapi wajahnya sendiri tak kalah panik. Kita pasti bisa keluar dari sini, Mei, pasti bisa. Namun, di balik itu semua, benih ketidakpercayaan semakin besar. Reno menatap satu persatu wajah temannya. Gue makin yakin, di antara kita ada yang bukan manusia. Ada yang nyeret kita semua ke tempat ini. Omong kosong, bentak Raka. Jangan mulai lagi, Ren. Kita semua teman. Teman apaan kalau ujung-ujungnya kita mati bersama? Balas Reno garang. Lo pikir ini kebetulan? Lo pikir nggak ada yang jadi biang kerok? Sinta menimpali dengan sinis, lucu ya? Lo paling keras nuduh orang lain. Jangan-jangan justru lo sendiri yang udah bukan manusia lagi. Mata Reno membelalak. Apa lo bilang? Jangan asal nuduh gue, Sin. Ketegangan hampir pecah jadi perkelahian, tapi Raka menahan Reno sementara Dina memegang lengan Sinta. Tiba-tiba, mobil pickup berhenti mendadak. Semua hampir terlempar ke depan. Ada apa lagi, Pak? Raka setengah berteriak. Pria tua itu menunjuk ke jalan. Di depan, kabut tebal turun begitu cepat, menutupi pandangan. Dari dalam kabut itu, terdengar suara-suara aneh, tangisan, tawa, bisikan yang tak jelas. Turunlah, kata pria itu pelan. Apa? Bagas terperanjat. Turun di sini? Gila, Pak. Kita bisa mati beneran kalau turun. Pria itu menatap mereka lewat spion, matanya kini terlihat kosong. Kalian memang sudah mati. Kata-kata itu membuat darah mereka serasa berhenti. Sebelum ada yang sempat bicara lagi, pintu belakang pickup terbuka sendiri, seolah ada yang mendorong. Angin dingin menyapu tubuh mereka, membuat bulu kuduk berdiri. Cepat turun, ulang pria itu. Kalau tidak, kalian akan terjebak selamanya. Satu persatu, mereka turun dengan ragu. Begitu kaki mereka menyentuh tanah, kabut langsung menelan pandangan. Mobil pickup itu perlahan menjauh, lalu hilang begitu saja ke dalam gelap. Kini hanya ada mereka 10 orang, berdiri dalam kabut pekat, dengan suara-suara misterius mengelilingi. Aku nggak suka ini, bisik Tari sambil gemetar. Kita harus terus jalan, kata Raka, meski suaranya terdengar goyah. Nggak ada pilihan lain. Mereka melangkah, kabut semakin menebal. Sosok-sosok samar tampak di kejauhan, berdiri mematung di antara kabut. Ada yang menyerupai orang tua membungkuk, ada yang mirip anak kecil berlari, tapi ketika diperhatikan lebih dekat, wajah mereka kosong, tanpa mata, tanpa mulut. Maya menjerit, astaga! Itu apa? Sinta menutup mulutnya, menahan rasa mual. Mereka bukan manusia. Sosok-sosok itu semakin mendekat,
jumlahnya semakin banyak. Beberapa menyeret kaki, beberapa bergerak dengan kepala terbalik. Bisikan-bisikan makin keras, menusuk telinga mereka. Reno panik, berteriak, "Gue nggak tahan lagi. Kalau ada yang bukan manusia di antara kita, lebih baik ngaku sekarang." "Ren, cukup!" teriak Raka. Tapi Reno tidak mau berhenti. Ia menunjuk Maya, yang sejak tadi ketakutan. "Gue curiga sama lo, Mei. Dari awal lo yang bawa sial. Foto lo ada bayangan aneh, lo yang paling sering nangis, jangan-jangan lo bukan lagi manusia." Maya terisak histeris, mundur selangkah. "Bukan aku. Aku manusia. Aku masih manusia." Yuni langsung berdiri di depannya. "Jangan ganggu Maya. Kalau lo nuduh dia lagi, gue yang lawan Loren." Situasi makin panas. Sinta menatap mereka dengan wajah serius. "Kalau emang ada yang udah berubah, kita harus tahu siapa, sebelum semuanya terlambat." Raka memukul tiang jalan di dekatnya, suaranya menggelegar. "Cukup. Gue nggak akan biarin kita hancur karena saling curiga. Kita keluar sama-sama, atau mati bersama. Titik." Tapi bahkan saat ia berkata begitu, di dalam hati kecilnya sendiri, keraguan mulai tumbuh. Entah siapa di antara mereka, tapi Raka pun merasakan, ada sesuatu yang tidak wajar pada salah satu teman mereka. Kabut makin menutup, sosok-sosok gaib makin dekat, dan rasa percaya antar mereka perlahan runtuh. Kabut semakin pekat, seolah menelan seluruh dunia. Langkah mereka menjadi berat, napas terasa sesak. Suara-suara aneh terus terdengar, tangisan bayi, tertawa cekikikan, dan bisikan yang menyebut nama mereka satu persatu. "Maya," bisikan itu lirih, menyeruak dari kabut di belakangnya. Maya menoleh spontan. "Apa itu? Siapa yang manggil aku?" Yuni menggenggam tangannya erat. "Jangan dengerin. Itu bukan suara manusia." Namun suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat. "Maya, sini pulang." Maya hampir saja melangkah mengikuti, tapi Yuni menariknya keras. "Jangan. Itu jebakan." Suasana semakin kacau. Dari balik kabut, sosok-sosok mulai muncul lebih jelas. Pocong-pocong melompat pelan, wajah mereka hitam membusuk. Ada juga kuntilanak dengan rambut panjang menutupi wajah, pakaiannya compang-camping, dan tubuhnya melayang di udara. Astaga! Tari menutup mulut, tubuhnya gemetar hebat. Sinta mengeluarkan buku kecil catatannya, seolah mencari pegangan. "Ini benar-benar kayak cerita-cerita mistis yang aku baca, tapi terlalu nyata." "Udah, jangan ngomong sembarangan," potong Raka. "Kita harus cari tempat aman." Mereka berlari, tapi kabut membuat arah sulit dikenali. Pohon-pohon tampak sama semua, jalan seakan berputar. Tiba-tiba, suara tawa melengking memecah udara. Dari atas pohon, kuntilanak berjatuhan satu persatu, tubuhnya terjerembab ke tanah dengan suara tulang patah, namun mereka segera bangkit kembali, tertawa mengerikan. "Lari!" teriak Bagas, wajahnya pucat pasi. Mereka semua berlari sekuat tenaga. Dari belakang, pocong-pocong meloncat semakin cepat, sementara dari samping, bayangan hitam berkelebat di antara pepohonan. Andi yang berlari paling belakang tiba-tiba merasakan sesuatu mencengkeram bahunya. Ia menoleh, sebuah tangan kurus pucat dengan kuku panjang menggenggamnya. Andi menjerit, tapi Raka segera kembali, menendang sosok itu hingga terlepas. Mereka berdua kembali berlari. "Aku nggak sanggup lagi." Maya terisak, hampir terjatuh. "Bertahan, Mei. Ayo cepat." Yuni menariknya lagi. Namun, kecurigaan Reno tak berhenti. Bahkan di tengah kepanikan, ia masih berteriak, "Gue yakin ada yang narik semua makhluk itu ke kita. Kalau bukan Maya, siapa lagi?" "Diam, Ren." Raka marah. "Kalau lo masih nuduh seenaknya, lo sendiri yang bakal bikin kita semua mati." Tapi dalam hati, Raka mulai resah. Memang benar, setiap kali Maya ketakutan, suara-suara gaib makin keras. Setiap kali Maya menangis, sosok-sosok gaib makin mendekat. Apakah hanya kebetulan? Kabut mulai menipis sedikit, memperlihatkan sebuah bangunan tua di depan mereka, sebuah musola reot dengan atap setengah runtuh. "Ke sana. Cepat!" seru Tari. Mereka berlari masuk ke dalam musola itu.
Begitu masuk, hawa dingin sedikit mereda. Tari langsung duduk bersimpu di pojok, membaca doa dengan suara keras. Suara-suara gaib di luar seolah tertahan, meski sosok-sosok itu masih berkeliaran di luar jendela, mengintip dengan tatapan kosong. Bagas terengah-engah. Gue kira kita bakal mati tadi. Bimo mengatur napas, menatap keluar jendela. Mereka nggak masuk, mungkin musola ini ada batasnya. Untuk sementara, gumam Sinta. Raka menoleh pada kelompoknya. Wajah semua orang pucat, mata penuh ketakutan. Kita istirahat sebentar. Tapi jangan terpisah. Apapun yang terjadi, kita tetap bersama. Namun, Reno tidak diam. Rak, lo masih nggak sadar ya? Kita nggak akan keluar dari sini kalau ada yang jadi umpan. Salah satu dari kita udah bukan manusia lagi, dan itu yang bikin mereka terus ngejar kita. Ren, cukup. Suara Raka tegas. Lo aja yang buta. Lihat Maya. Dari tadi dia yang paling sering jadi pusat. Lo pikir kebetulan? Reno menunjuk Maya. Maya langsung menangis, tubuhnya gemetar hebat. Aku manusia. Aku nggak salah apa-apa. Kenapa selalu aku yang dituduh? Yuni memeluknya erat, menatap Reno dengan marah. Kalau lo masih nuduh Maya, gue sumpah gue sendiri yang bakal lawan lo. Ketegangan memuncak. Raka memukul lantai kayu musola, berusaha meredam. Gak ada yang nuduh siapapun lagi. Kalau lo semua gak bisa percaya satu sama lain, kita hancur di sini. Namun tiba-tiba, lampu kecil musola itu padam. Gelap total menyelimuti. Suara doa tari terhenti sejenak, lalu ia melanjutkan dengan suara bergetar. Dalam kegelapan, terdengar suara napas berat. Bukan dari salah satu dari mereka, tapi dari sudut ruangan. Kalian, milik kami. Semua membeku. Bimo cepat menyalakan senter ponselnya, menyorot ke sudut musola. Tampak sosok tinggi kurus berdiri membungkuk, kulitnya pucat kehijauan, matanya merah menyala. Keluar. Keluar semua sekarang. Teriak Raka. Mereka berlari keluar musola. Begitu kaki menjejak tanah, kabut kembali menelan mereka, tapi kini sosok-sosok gaib tak menunggu di luar, mereka justru sudah mengelilingi. Puluhan pocong, kuntilanak, dan sosok-sosok tanpa wajah berdiri mengitari, seolah menutup semua jalan keluar. Dina menjerit histeris. Kita terjebak. Kita nggak bisa keluar. Raka berdiri di depan, tubuhnya gemetar tapi tetap melindungi yang lain. Kalau memang ini akhir kita hadapi bersama. Namun sebelum makhluk-makhluk itu menyerbu, terdengar suara klakson nyaring dari arah jalan. Sorot lampu menembus kabut. Sebuah mobil van melaju kencang ke arah mereka. Ke sini. Cepat naik. Suara sopir terdengar samar. Mereka semua berlari, berdesakan masuk ke dalam van itu. Begitu pintu tertutup, mobil langsung melaju kencang, meninggalkan makhluk-makhluk yang menjerit marah di belakang. Maya masih menangis terseduh. Aku takut, aku nggak mau lagi. Yuni merangkulnya. Udah Mei, kita selamat sekarang. Tapi Sinta menatap keluar jendela dengan wajah muram. Selamat? Belum tentu. Kita nggak tahu van ini bawa kita kemana. Raka menoleh ke sopir van itu. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya bayangan samar di balik lampu dashboard redup. Pak, bawa kami ke kota, tolong bawa kami pulang. Sopir itu hanya tersenyum tipis. Pulang? Kalian yakin masih punya tempat untuk pulang? Suasana kembali membeku. Kali ini, semua merasakan perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Van itu melaju kencang menembus kabut, seakan-akan tidak ada jalan lain selain lurus ke depan. Jalanan gelap, hanya diterangi lampu depan mobil yang redup. Semua terdiam, masih terengah setelah dikejar makhluk-makhluk gaib. Raka akhirnya bersuara, menatap ke kursi depan. Pak, terima kasih sudah nolong kami. Bisa bawa kami ke kota kan? Atau setidaknya ke jalan besar? Sopir itu hanya tertawa kecil. Suaranya berat, serak, seakan keluar dari rongga dada yang kosong. Ke kota? Kalian sudah sangat jauh dari kota. Dina merinding mendengar nada suaranya. Ia menatap sopir itu dengan cemas. Dari kaca spion, samar terlihat matanya merah menyala. Rak,
Dina berbisik pelan, matanya bukan mata manusia. Raka menegang, tapi berusaha tetap tenang. Pak, tolong berhenti sebentar. Kami mau turun. Namun sopir itu tidak menghiraukan. Tangannya mencengkeram setir, urat-urat biru tampak menonjol, seperti bukan kulit manusia lagi. Kalian sudah ikut naik. Tidak ada yang bisa turun. Tiba-tiba, van berbelok tajam ke jalan kecil yang bahkan mereka tidak lihat sebelumnya. Semua terhuyung ke samping. Maya menjerit keras. Pak! Hentikan mobil ini, teriak Reno sambil berdiri, tapi begitu ia mencoba meraih sopir, sesuatu yang mengerikan terlihat, tangan sopir itu memanjang, kulitnya terkelupas, berubah menjadi tangan keriput penuh kuku panjang. Reno langsung mundur, wajahnya pucat pasi. Bukan manusia, gumam Yuni ketakutan. Suasana di dalam van semakin mencekam. Tari mulai membaca doa keras-keras, menggenggam tasbihnya erat. Anehnya, setiap doa terucap, mobil bergetar sedikit, seolah sopir itu terganggu. Cukup! Suara sopir itu melengking, tiba-tiba kepalanya menoleh hampir 180 derajat ke belakang. Wajahnya hancur, mata merah menyala, mulutnya sobek sampai telinga. Semua menjerit. Bagas hampir pingsan, Yuni menutup matanya rapat. Namun di tengah kepanikan itu, Andi justru menatap dengan dingin. Kita sudah matikan, katanya lirih. Semua menoleh kaget. Andi menatap mereka satu persatu. Sejak bus itu, aku ngerasa aneh. Dari awal perjalanan aku udah kosong. Aku yakin kita semua udah mati. Jangan ngomong sembarangan, seru Reno. Tapi Bimo tiba-tiba menimpali dengan suara gemetar. Aku juga lihat tadi, waktu kabut sempat menipis, di jalan seberang, aku lihat bus kecelakaan. Tubuh-tubuh tergeletak di tanah. Aku lihat wajah kalian semua di sana. Keheningan menelan van. Hanya suara mesin yang meraung kencang. Dina menutup mulut, air matanya jatuh. Raka menatap jalan di depan, hatinya bergejolak. Ia ingin menyangkal, tapi hatinya tahu kebenaran itu. Kalau begitu, kenapa kita masih di sini? Sopir itu tertawa serak. Karena kalian belum menerima. Karena ada di antara kalian yang menolak pergi. Dan penolakan itu membuka jalan bagi kami untuk membawa kalian. Kata-kata itu membuat semuanya membeku. Siapa yang menolak mati? Siapa yang menahan mereka semua di dunia antara ini? Reno menoleh cepat ke Maya. Pasti dia lagi. Dari awal gue udah bilang. Dia yang bikin kita semua kejebak. Maya menangis terseduh. Bukan aku. Aku nggak ngerti apa-apa. Cukup, Ren. Raka menahan Reno. Kita nggak bisa asal nuduh. Tapi semakin lama, suasana semakin panas. Yuni mencoba menenangkan Maya, tapi ia sendiri ketakutan. Sinta hanya duduk dengan wajah pucat, menatap ke jendela. Dari luar, ia melihat sosok-sosok berlari mengikuti van, bayangan hitam dengan mata kosong. Rak, Sinta berbisik, mereka nggak pernah berhenti ngikutin kita. Seolah, kita yang diburu. Tiba-tiba, ban van meledak. Mobil oleng, semua terlempar ke samping. Sopir itu tertawa keras, kemudian menghilang begitu saja, lenyap seperti asap. Van berhenti di tengah jalan sepi. Mesin mati. Hening. Semua terengah, tubuh mereka sakit. Dia hilang, Bimo berbisik. Sopirnya hilang begitu aja. Raka keluar pelan, menatap sekitar. Jalan ini aneh, seperti tak berujung, hanya kabut di depan dan belakang. Tidak ada tanda kehidupan. Kita harus jalan lagi, ucapnya mantap. Mereka pun turun, berjalan kaki dengan langkah berat. Tak ada suara kecuali detak jantung dan hembusan kabut. Namun, setelah beberapa lama berjalan, mereka melihat sesuatu di kejauhan, cahaya lampu, berkedip-kedip. Itu apa? Dina bersuara lirih. Semakin dekat, semakin jelas, lampu hazard berkedip dari sebuah kendaraan. Dan ketika kabut menipis, mereka semua terdiam, wajah pucat pasi. Sebuah bus besar tergeletak miring di pinggir jalan, hancur remuk. Kaca pecah, bau darah masih terasa. Di tanah, tubuh-tubuh terbaring tak bernyawa, dan wajah-wajah itu, wajah mereka sendiri. Yuni menjerit histeris.
Itu kita. Itu tubuh kita. Bagas jatuh terduduk, tangannya gemetar. Gak mungkin, gak mungkin. Dina menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis keras. Tari merapal doa dengan terbata-bata. Raka berdiri kaku, menatap mayatnya sendiri yang tergeletak bersimbah darah. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Kita udah mati, ucapnya lirih, akhirnya mengakui. Namun saat kesadaran itu muncul, suara-suara mengerikan kembali terdengar. Dari arah bus yang hancur, sosok-sosok gaib merangkak keluar, pocong dengan kain berdarah, kuntilanak berlumuran tanah, dan bayangan hitam tanpa bentuk. Mereka tersenyum lebar, seolah menanti. Andai kalian menerima kematian, kalian sudah pergi dengan tenang, suara itu bergema. Tapi sekarang, kalian milik kami. Mereka terjebak di hadapan mayat mereka sendiri, dan dikelilingi makhluk-makhluk gaib. Tidak ada lagi jalan untuk lari. Udara mendadak menjadi berat. Kabut yang tadinya pekat kini berputar-putar, seolah menutup mereka dalam sebuah lingkaran. Di tengah lingkaran itu, bus hancur yang berisi jasad mereka sendiri masih berkedip lampunya, seperti penanda kematian yang tak bisa disangkal. Raka menatap tubuhnya sendiri yang tergeletak di tanah. Wajahnya pucat, kepala berlumuran darah. Tangannya gemetar. Itu aku, beneran aku. Dina jatuh berlutut, menatap tubuhnya yang tertindih kursi bus. Air matanya jatuh deras. Jadi semua ini nyata, mimpi buruk ini nyata. Bagas menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kenapa harus gini? Gue cuma mau liburan, gue cuma mau ketawa-ketawa sama kalian. Sinta menggenggam lengannya sendiri, berusaha tetap tenang meski wajahnya pucat pasi. Kita semua udah mati. Makhluk-makhluk itu ngejar kita karena kita nggak mau nerima. Kita tersesat karena kita masih berusaha kabur. Berarti nggak ada jalan keluar, suara Yuni Parau, hampir histeris. Tari menatap bus hancur itu dengan mata basah. Ada. Kita harus ikhlas, harus rela. Kalau enggak, roh kita akan terjebak selamanya. Namun Reno, dengan wajah penuh kemarahan, menggeleng keras. Enggak. Gue nggak mau mati. Gue masih punya keluarga, gue masih punya mimpi. Kita pasti bisa kabur dari sini. Kita pasti bisa hidup lagi. Ren, sadar. Raka menatapnya tajam. Kita udah nggak bisa kembali. Tubuh kita udah di sana. Tapi Reno mengabaikan, matanya merah menahan amarah. Lo semua mau nyerah? Gue nggak. Kalau perlu, gue lawan mereka semua. Seolah mendengar teriakannya, makhluk-makhluk gaib itu makin mendekat. Pocong-pocong melompat dengan suara kain berkibar. Kuntilanak melayang sambil tertawa melengking. Sosok-sosok hitam tanpa wajah merayap di tanah, mendekati kaki mereka. Maya berteriak ketakutan, memeluk Yuni erat-erat. Aku nggak mau. Aku nggak mau ditarik mereka. Raka segera berdiri di depan, tubuhnya gemetar tapi matanya tajam. Kalau memang ini akhir kita hadapi bersama. Jangan biarin mereka rebut kita satu persatu. Makhluk-makhluk itu mulai menyerbu. Reno langsung mengambil batu di tanah dan melemparkan ke salah satu pocong. Mampus lo, teriaknya. Tapi pocong itu hanya terpental sedikit lalu bangkit lagi, tertawa parau. Bagas gemetar, tapi ia juga mengambil kayu patahan dari bus. Gue nggak mau diam aja. Pertarungan putus asa pun terjadi. Mereka berlari-lari kecil, memukul, menendang, hanya untuk memberi jarak. Namun setiap kali satu makhluk jatuh, dua lainnya muncul menggantikan. Andi berdiri diam di tengah kekacauan, wajahnya datar. Percuma, semakin kita lawan, semakin banyak yang datang. Mereka nggak bisa mati, karena kita yang mati. Dina menjerit ketika sosok kuntilanak melayang ke arahnya. Raka buru-buru menariknya, hampir saja cakar panjang itu mengenai wajahnya. Tari. Doanya. Jangan berhenti, teriak Raka. Tari dengan tubuh gemetar tetap melanjutkan doa keras-keras. Suara doa itu membuat beberapa makhluk menjerit, menutup telinga, tubuh mereka berasap seperti terbakar. Namun Tari semakin lemah, keringat bercucuran, wajahnya pucat pasi. Aku nggak sanggup lagi, suaranya nyaris hilang. Sinta meraih tasbih dari tangan Tari, menggenggamnya erat. Kalau kau berhenti, aku yang teruskan.
Kita nggak boleh kalah. Sementara itu, Reno masih mengamuk, menendang dan memukul. Tapi tiba-tiba, salah satu bayangan hitam melompat ke tubuhnya, menembus dadanya. Reno terdiam, matanya melotot. Reno! Yuni menjerit. Tubuh Reno bergetar hebat, lalu ia berteriak panjang. Aku nggak mau mati. Suaranya bergema tak wajar. Tubuhnya perlahan berubah. Kulitnya menghitam, matanya merah, dan mulutnya sobek lebar. Reno bukan lagi Reno, ia menjadi salah satu dari mereka. Semua membeku ketakutan. Reno, bisik Dina, menangis histeris. Makhluk Reno itu tertawa keras, suaranya bercampur dengan ratusan suara lain. Kalau kalian gak mau pergi, kalian akan jadi sama seperti aku. Maya terjatuh, menutup wajahnya dengan tangan. Tolong, aku gak mau berubah. Raka menarik semua yang masih sadar. Dengar aku. Satu-satunya jalan, kita harus ikhlas. Kita harus terima kita udah mati. Tapi gimana caranya? Tanya Bimo dengan suara gemetar. Dengan berhenti lari, jawab Andi tenang. Dengan rela. Kita semua harus jalan ke arah tubuh kita masing-masing. Kalau kita ikhlas, mungkin kita bisa pergi. Suasana hening sejenak, hanya jeritan makhluk-makhluk yang semakin dekat. Raka menatap semua teman-temannya, lalu menatap Dina. Kalian percaya sama aku? Dina, meski ketakutan, mengangguk sambil menangis. Aku percaya. Satu persatu, mereka mulai melangkah ke arah bus hancur, menuju tubuh mereka masing-masing. Makhluk-makhluk gaib meraung marah, mencoba menghalangi. Pocong melompat, kuntilanak menjerit, bayangan merayap. Tapi setiap kali mereka mendekat, cahaya samar mulai muncul dari tubuh masing-masing anak muda itu. Cahaya itu mendorong makhluk-makhluk itu mundur. Bagas, sambil gemetar berbisik, jadi ini jalannya pulang. Namun Maya berhenti di tengah jalan. Wajahnya penuh air mata. Aku nggak bisa, aku takut banget. Yuni meraih tangannya erat. Kita sama-sama Mei. Jangan takut. Kalau lo nggak ikut, lo bakal kejebak di sini sendirian. Maya menatap Yuni, lalu semua temannya. Dengan air mata bercucuran, ia akhirnya melangkah lagi. Satu persatu mereka berbaring di samping jasad masing-masing. Tubuh mereka yang samar mulai menyatu dengan jasad itu. Raka menutup mata, menggenggam tangan Dina yang terbaring di sampingnya. Makhluk-makhluk gaib meraung keras, seolah kehilangan mangsa. Reno yang sudah berubah menjerit marah, melompat ke arah mereka. Tapi sebelum sempat menyentuh, cahaya terang meledak dari tubuh anak-anak muda itu. Semua makhluk terhempas ke belakang, menjerit kesakitan. Kabut terurai, langit hitam berganti cahaya putih. Dan tiba-tiba, hening. Tak ada lagi pocong, tak ada lagi kuntilanak. Tak ada lagi kabut. Hanya cahaya tenang yang meliputi mereka. Raka membuka mata terakhir kalinya, melihat Dina tersenyum damai. Kita pulang, katanya lirih. Lalu, semuanya tenggelam dalam cahaya. Di jalan raya yang sebenarnya, orang-orang berkerumun di sekitar bus yang hancur. Polisi dan tim medis sibuk mengevakuasi korban. Tubuh-tubuh pemuda dan pemudi itu dibawa keluar satu persatu, ditutupi kain putih. Seorang warga berbisik, kasihan, mereka semua masih muda. Katanya mau liburan, malah begini nasibnya. Yang lain mengangguk lirih. Semoga mereka tenang di sana. Di antara kerumunan, ada yang bersumpah mendengar suara tawa kecil, samar, bercampur dengan tangis, seperti sisa perjalanan yang tak pernah mereka ceritakan. Malam itu, jalan lintas yang sepi mendadak ramai oleh sirene polisi, lampu mobil patroli, dan suara warga yang berkerumun. Bus besar itu tergeletak miring, kaca-kaca pecah, bagian depan ringsek parah akibat menabrak pohon besar di pinggir jalan. Tim evakuasi bekerja keras, menarik korban satu persatu. Ada yang masih bernapas tipis, ada yang sudah tak bernyawa. Bau darah dan bensin bercampur, menusuk hidung siapapun yang mendekat. Berapa orang semuanya? Tanya seorang petugas. Rombongan mahasiswa, katanya 10 orang. Tapi sebagian masih dicari, kondisinya parah, jawab rekannya. Satu persatu tubuh itu diturunkan, dibaringkan di atas tanah, lalu ditutupi kain putih. Di antara kerumunan, seorang ibu menjerit histeris, mengenali anaknya. Tangis pecah di sana-sini,
memenuhi udara dengan duka. Namun, di sisi lain jalan, tepat di balik kabut yang menipis, ada bayangan samar. Mereka menatap tubuh mereka sendiri yang sudah terbujur kaku. Wajah mereka sendu, tapi ada ketenangan yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Kita, udah bener-bener mati, kata Bagas pelan, matanya berkaca-kaca. Dina menggenggam tangan Raka, meski tangannya hanya samar cahaya. Tapi kita bersama, itu yang penting. Sinta menarik napas panjang, menatap ke langit yang mulai terang. Aku selalu skeptis, selalu mikir hal-hal kayak gini cuma cerita. Tapi sekarang aku percaya. Dunia setelah mati itu nyata. Andi, yang sejak awal paling pendiam, tersenyum tipis. Aku udah ngerasa kosong dari awal. Kayak jiwa ini cuma numpang lewat. Dan ternyata, emang waktunya selesai. Maya memeluk Yuni erat-erat, air matanya jatuh. Aku takut, tapi aku seneng ada kalian semua. Aku nggak sendirian. Tari menunduk, melantunkan doa lirih. Wajahnya damai, tak lagi diliputi ketakutan. Semoga kita semua diterima di sisinya. Semoga semua penderitaan berhenti di sini. Bimo, dengan kacamata samar di wajahnya, berkata lirih, mungkin kita nggak punya kesempatan buat nyelesain semua hal di dunia. Tapi mungkin, itu nggak penting lagi. Raka menatap mereka satu persatu. Apapun yang terjadi, kita udah jalanin ini bersama. Dan sekarang, kita pulang bersama juga. Mereka semua mengangguk. Cahaya mulai menyelimuti tubuh-tubuh samar mereka. Satu persatu, perlahan menghilang, meninggalkan dunia fana. Hanya satu sosok yang tertinggal, Reno. Dia berdiri jauh dari kelompoknya, wajahnya hitam terbakar, matanya merah menyala. Tubuhnya tidak lagi seperti manusia, tapi roh yang dipenuhi amarah dan penolakan. Aku nggak mau mati, suaranya parau, penuh dendam. Aku masih punya mimpi, aku nggak mau ikut mereka. Ia berusaha berlari mengikuti teman-temannya, tapi cahaya yang menyelimuti mereka menolaknya. Reno terlempar kembali ke tanah, jatuh berguling di jalan berlumuran darah. Makhluk-makhluk hitam segera muncul dari balik kabut. Mereka mendekati Reno, menjerat, merayap ke seluruh tubuhnya. Reno menjerit panjang, tapi jeritan itu segera tertelan oleh kegelapan. Dan ketika cahaya terakhir dari kelompok itu menghilang, Reno lenyap bersama kabut, menjadi bagian dari kegelapan yang abadi. Beberapa hari kemudian, berita kecelakaan bus itu tersebar luas. Media menuliskan tragedi mengerikan, 10 mahasiswa tewas di tempat, hanya sopir yang selamat meski mengalami luka berat. Namun, warga sekitar bersumpah ada hal-hal ganjil. Ada yang bilang malam setelah kecelakaan, mereka mendengar suara tawa dan tangisan bercampur, datang dari jalan itu. Ada yang melihat bayangan anak-anak muda berdiri di pinggir jalan, saling bergandengan tangan, lalu hilang di telan kabut. Seorang sopir truk bahkan mengaku melihat sekelompok pemuda menumpang di bus bayangan yang melintas malam-malam, meski bus itu tidak pernah tercatat melewati pos. Orang-orang mulai menyebut tempat itu, Jalan Arwah. Banyak yang menghindarinya ketika malam tiba. Di kampus tempat mereka kuliah, suasana muram masih terasa. Kursi-kursi di kelas kosong, nama-nama mereka tinggal kenangan. Beberapa dosen masih meneteskan air mata ketika menyebut daftar hadir. Namun, teman-teman dekat mereka percaya bahwa kelompok itu telah pergi dengan damai. Bahwa mereka tetap bersama, bahkan setelah kematian. Meski begitu, ada satu hal yang tak pernah mereka pahami. Nama Reno tidak pernah ditemukan dalam daftar korban resmi. Tidak ada jasad Reno. Tidak ada catatan medis tentang dirinya. Seakan-akan, Reno benar-benar hilang, ditelan kegelapan tanpa jejak. Dan sampai hari ini, beberapa orang masih melapor melihat sosok pemuda dengan wajah rusak, berdiri sendirian di pinggir jalan. Matanya merah, suaranya serak, berbisik pada siapa saja yang lewat. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Perjalanan Terakhir berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.